Kita masuk ke bab yang ketiga di buku terjemahan halaman 49 ya. Di buku aslinya nggak nyampe halaman segini. Salah satu karakter dari ajaran salafi adalah mengingkari taklid. Mengingkari taklid. Nah, sekarang kita definisikan dulu apa itu taklid. Apakah sama taklid yang kita pahami, yang ulama kita pahami dengan taklid? Kalau dulu kan debatnya NU Muhammadiyah, sekarang udah nggak masuk ya. Udah nggak ada orang-orang NU Muhammadiyah udah nggak debat begini Pak. NU Muhammadiyah sudah lewat perdebatan ini. NU sudah buat rumah sakit hari ini. NU sudah buat university hari ini. Seperti Muhammadiyah udah lebih dulu buat rumah sakit. Saya lama ngajar di rumah sakit Islam. Bertahun-tahun kita. Sampai kemudian udah nggak bisa lagi ya. Bentrok dengan jauh dari kampus. Begitu juga NU Muhammadiyah udah nggak repot-repot ngomongin ini mazhab apa nih. Udah nggak repot lagi. Karena mereka sudah punya lembaga namanya Bahsul Masail di NU. Lembaga tarjih di Muhammadiyah. Udah nggak ada urusan. Udah selesai. Tapi sekarang muncul lagi nih. Perdebatannya mirip kayak tahun 70-an, 80-an, 90-an. Nah, bapak-bapak tahulah ya. Persis mirip lagi. Cuma bedanya, kalau dulu Kiai NU, Ustaz Muhammadiyah. Sekarang, yang ngaku ahli sunnah dengan yang ahli sunnah beneran. Gitu. Nah, dulu mereka jelas organisasinya. Sekarang enggak. Nama ahli sunnah mereka ambil. Lalu mengatakan inilah ahli sunnah. Itulah sebabnya banyak kawan-kawan kita yang baru hijrah itu nyerempet ke sana Pak. Karena namanya membingungkan. Ini salah satu cara dakwah mereka. Ya. Apa taklid versi mereka? Taklid versi mereka mengikuti tanpa pengetahuan. Mereka sebut taklid buta kepada seorang imam. Nah itu sederhana itu definisinya. Mengikuti seorang imam atau ajaran-ajarannya dengan taklid buta. Jadi taklid itu diulang-ulang lagi. Secara bahasa Arab, taklid itu dari qallada yuqallidu taqlidan. Apa artinya? Mengikat. Jadi kalau saya mengikat sesuatu supaya dia ngikut saya atau saya terbawa olehnya, maka saya ikat badan saya ke sesuatu. Lalu terikat. Kemana dia pergi, saya ke bawah. Namanya taklid, ya. Qallada yuqallidu taqlidan. Lalu dibedakanlah persis seperti perdebatan Muhammadiyah dulu. Kami tidak taklid, kami ittiba. Ittiba siapa? Ittiba Allah dan Rasulullah dan salafus saleh. Begitu. Ketika kita kejar apa makna ittiba? Oh ternyata tahu dalil ini HR Bukhari. Hadis riwayat Bukhari. Itu yang disebut ittiba versi salafi atau Muhammadiyah dulu. Waktu masih debat sama NU. Sekarang udah nggak begitu lagi ya. Tapi ini muncul lagi nih. Cukup tahu ini hadis riwayat Bukhari, Muslim, atau ini ayat berapa. Itu sudah disebut naik dari taklid ke ittiba. Menurut siapa? Salafi. Makanya mereka nggak mau tahu, yang penting search aja, ambil dari website mana, share. Bagi mereka begitu sudah disebut ittiba, benar nggak? Ya antum yang berhadapan terus di grup ya kan, jadi nge-share. Nah, nanti ada dalam kurungnya, ini kitab Syanu, ini perkataan Syekh Islam Ibnu Taimiyah, ini hadis riwayat fulan. Mengetahui dalam kurung itu apa, riwayat siapa, itu sudah disebut ittiba versi salafi. Kalau bagi kita yang bermazhab, mazhab kita apa Pak? Masih ingat? Masa nggak ingat ya? Beneran nih mazhab Syafi'i? Serius? Itulah enaknya Indonesia. Kalau di Arab sana, satu kota, satu desa, itu sudah banyak mazhab Pak. Jadi beda desa udah beda mazhab. Orang kita ini kan patuh-patuh sama kiainya. Ya, santai aja, mazhab selesai. Mau diganti sekarang nih, mau ditukar. Sebenarnya nggak masalah sih, cuma caranya nggak fair. Dia mau menawarkan satu mazhab baru, nggak apa-apa, tapi jangan batalkan mazhab orang. Ya,
Dia ingin menawarkan ittiba, nggak usah jelekin taklid. Sebenarnya nggak ada masalah. Masalahnya, mereka mulai mencela taklid, mencela bermazhab. Itu aja sih masalahnya. Nah, maka Syekh Ali Jum'ah mengatakan salah satu ciri khusus yang mencolok dari salafi ekstrim, berarti nggak semua salafi. Salafi yang ekstrim. Suka mencela, mengingkari siapa saja yang bertaklid. Nah, ini kata ini nih, yang kemudian diurai oleh beliau. Lalu taklid menurut kita apa? Taklid menurut kita itu mengikuti seorang imam mazhab tanpa mengetahui dalilnya atau cara mengurai dalilnya. Nah, maka taklid terbagi dua bagi kita. Ada dua tingkatan. Tingkatan paling bawah, paling rendah. Taklid kita nggak tahu. Yang penting Imam Syafi'i, dah. Yang penting Imam Ahmad bin Hanbal, udah. Itu. Kenapa? Saya percaya Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, imam yang ahli kitab, ahli Quran dan ahli sunnah. Apapun yang dia lakukan dalam masalah agama pasti berdasarkan Al-Quran dan sunnah. Maka saya percaya, udah selesai. Nah, ini namanya taklid versi taklid sound, taklid yang sempurna. Total. Lalu ada taklid yang cuma taklid manhaji. Taklid apa istilahnya? Manhaji. Hanya secara manhaj. Contohnya. Alhamdulillah hampir semua amal dalam rukun Islam yang 5 itu saya hafal Pak dalilnya. Mulai dari syahadat sampai haji. Bisa dibacain satu-satu kalau mau. Ya. Kita hafal Pak, alhamdulillah dalilnya. Tapi ketika saya membaca kitab kita tercengang. Canggih sekali cara berpikir Imam Syafi'i, menggabungkan riwayat yang kadang berbeda, yang kita nggak kebayang bagaimana dia kok bisa berpikir menggabungkan ini, lalu muncullah satu pemahaman. Pemahaman itu nggak keluar dari ayat, nggak keluar dari hadis. Sayangnya kitab itu belum diterjemah, Pak. Ya. Malaysia ya, aduh repot, Pak. Bahasa Malaysia ya, mungkin yang pintar bahasa Melayu silakan. Ya, teman-teman kita orang Malaysia beruntung tuh sudah ada terjemahannya. Itu bukan yang ringkasan loh Pak ya. Yang berjilid-jilid. Semoga nanti teman-teman kita yang ahli terjemah, yang ahli sunnah mau menerjemah. Amin. Ya, nanti Bapak tinggal baca itu kitab. Ya. Canggih luar biasa. Nah, ini saya insya Allah nih Januari awal ini sudah selesai nulis sifat salat Nabi, tapi masih bahasa Arab. Riwayat Imam Syafi'i. Nah, nanti kita bedah di sini kalau mau. Sama Pak, kayak kita sholat di sini persis sama nggak beda. Nanti biar naik aja dari taklid sempurna menjadi taklid haji. Kok masih disebut taklid? Karena sistemnya kita pinjam dari Imam Syafi'i walaupun kita sudah tahu dalilnya. Disebut taklid manhaji. Bagi salafi itu sudah disebut ittiba. Maka kalau boleh disebut ittiba'nya salafi, itu masih taklid versi kita. Paham maksudnya? Ya. Jadi gak usah tersinggung lagi nanti Pak kalau dibilang ente kok taklid? Iya taklidnya aneh itu itibanya ente gitu. Ya. Gitu aja Pak masalahnya. Di salafi itu ideal memang. Ini ideal Pak, bagus. Bahwa bapak-bapak ini, ibu-ibu ini, mas-mas ini, adik-adik itu harus tahu semua dalil yang diamalkan. Bagus gitu. Bagus. Tapi sanggup nggak? Dalil takbir tahu nggak? Duluan takbir apa angkat tangan? Ayo berapa dalil? Hadis Anas bin Malik, Abu Hurairah, Ibnu Umar, Abu Sa'id Al-Khudri, ayo yang mana mau ya? Tuh, itu aja pusing Pak. Maka diringkaslah oleh Imam Ibnu Hajar. Ketika mazhab itu berkembang dengan kalam ulama, beliau kerucutkan kembali ke kalam Nabi. Muncullah kitab Bulughul Maram. Nah, saya suka tuh dengan kitab Bulughul Maram itu. Suka sekali. Cuma Bulughul Maram itu bukan untuk pemula, Pak. Tapi untuk taklid manhaji. Jadi dia sudah mengerti nih kalam-kalam ulama, udah ngerti kitab Matan Takrib, udah ngerti kitab Minhaj, udah mengerti kitab Iqna, udah mengerti kitab-kitab ini, baru dia masuk ke Bulughul Maram. Cuma karena jamaah udah kebelet nanya dalil, udahlah kita bilang aja ke teman kita, antum ngajarin deh kitab Bulughul Maram, semua dalil ada di situ. Ya.
situ terlihat bahwa itu kan dalam mazhab Syafi'i saja, itu sudah ada perbedaan, Pak. Kalau saya boleh ringkas, Bulughul Maram ini kalau boleh disebut ringkasan dari Ma'rifatus Sunan wal Athar karya Imam Al-Baihaqi. Kalau boleh diringkas, Pak. Ma'rifatus Sunan wal Athar pengembangan dari kitab Ini versi ahli hadis. Nanti versi ahli fikih beda lagi. Nah, saya fikih Syafi'i saya lebih dominan ke gaya ahli hadis. Itu sebabnya sama teman saya Habib G aja udah beda, Pak, beberapa kaul Syafi'iyah kita. Gak ada masalah. Saya mendahulukan dalil, dia mendahulukan kaul, baru masuk ke dalil. Saya baru masuk ke kaul. Jadi kita dalil dulu, baru kemudian kalam. NU sama karena Habib G kan NU. Ya, NU itu cari dulu kalam ulama, baru dalil gitu. Saya mau tanya ke Bapak, mungkinkah satu dalil bisa pemahamannya lebih dari satu faham? Bisa. Kenapa itu? Manhaj. Karena maka manhaj memahami teks itu beda. Manhaj nahu, nanti nahu yang dikemukakan. Ada yang manhajnya versi ahli tarikh, dia lihat nanti muncullah nasih mansuh. Ada yang manhajnya jamak, dia gabung aja nih. Dia cover semua hadis itu, diambil mana semuanya, digabung. Makanya kita kalau habis sujud, duduk antara dua sujud, bacaannya panjang nggak? Padahal di hadis Imam Bukhari dan Muslim itu ya paling cuma Rabbil Fili. Paling ada tambahan Rabbil Fili, Warhamni, Warfa'ni, Wajiburni, gitu dong, Pak. Jadi jangan heran, sholatnya Bapak ini dianggap bid'ah oleh teman salafi. Kenapa? Bacaannya panjang, Rabbil Fili, Warhamni, Wajiburni, Warzuqni, Wadini, Wa'afini, Wafani. Ternambah lagi, Wazawijni. Nikahin lagi aku ya Allah, itu kacau lagi tuh. Itu 7. Bahkan di satu riwayat digabungkan oleh Imam Nawawi jadi 8 doa tuh. Ya, seingat kita ya dalam kitab Al-Majmu' beliau. Itu kan gabungan hadis. Kata mereka ini tidak benar. Loh, ahli fikih itu punya otoritas sendiri yang tidak dipunyai oleh ahli hadis. Ahli hadis ini punya riwayat 5 kepisah, Pak. Ahli fikih itu boleh menggabungnya sesuai dengan otoritas yang dia punya. Gitu. Itu sebabnya kitab fikih sholat ahli fikih dengan kitab fikih sholat ahli hadis berbeda. Cuma yang enak dibaca versi siapa? Yang sudah rapi yang mana? Ahli fikih atau hadis? Yang rapi. Ahli fikih, Pak. Masuk ke hadis bingung. Satu hadis tangan duluan baru takbir. Satu hadis takbir duluan baru tangan, kan repot nanti. Maka Bapak ya belakang Allah, karena kita bingung, kita tidak tahu ini mana yang lebih kuat, kita ikuti seorang imam. Disebutlah ini taklid. Sederhana toh taklid? Berarti taklid itu mengikuti agama buatan imam atau mengikuti metode imam memahami satu dalil. Mengikuti imam dalam memahami satu dalil. Karena saya, Bapak Ibu ini, misalnya nih, di zaman ini nggak apal dalil, jadi percaya aja deh sama imam ini, ini taklidnya sempurna. Tapi kalau Bapak sekolah, nyantri, nanti naik tuh levelnya ke taklid manhaji. Saya dulu anti mazhab. Ini bocorannya. Lama, dari semenjak SMP, Sanawiyah, anti mazhab. Apa itu mazhab? Bid'ah. Lama kita ngomong gitu. Habis baca buku, dulu salah satu kakek kita di sana, ya satu suku dengan saya, beliau orang Muhammadiyah, baik banget ya. Saya sering ke perpusnya, Allah yarham, sudah meninggal beliau. Kalau saya pulang tuh pasti minta ngobrol ketemu, karena dia senang. Ternyata salah satu cucu dalam sukunya, dalam keluarga besarnya ada yang bisa baca kitab. Dulu saya cuma baca buku terjemah. Judulnya apa? Tidak ada mazhab dalam Islam. Wah, itu betul. Buku itu emang alhamdulillah Allah kasih kepada saya dulu kemampuan membaca cepat. Cukup dengan 2 kali datang ke dalam ruangannya, buku setebal ini saya selesai. Lahap, lagi berdiri selesai. Jadi nggak perlu duduk. Cuma beberapa jam masuk. Masuknya itu nggak tanggung-tanggung. Semua yang ada di dalam itu saya telan. Sampai kemudian 2005
atau 2005 ya, saya ketemu dengan Syekh Hasan itu 2006 lebih pas pertengahan tahun bareng dengan Ustaz Rusdi ya. Bedanya saya kuliahnya lanjut, dia sibuk ngurusin pesantren ya. Apa kata beliau? Beliau ini hafal kitab Muwatta. Bayangkan, kitab Muwatta hafal. Saya pernah cerita sebelumnya ya. Imam Syafi'i hafal Muwatta. Apa kata beliau? Maziltu muqallidan hatta 'ala al-Bukhari fi tashihihi. Aku ini masih taklid kepada, bahkan kepada Imam Bukhari, bukan hanya ke Syafi'i, bahkan ke Bukhari dia aku taklid. Lebih tinggi mana derajat keilmuan Imam Bukhari atau Syafi'i? Jelas Syafi'i. Karena Imam Bukhari berguru ke murid-murid Imam Syafi'i. Apa kata beliau? Aku ikut Imam Bukhari dalam mensahihkan hadis yang ada dalam Sahih Bukhari. Saya belum mudah ngerti maksudnya apa ini. Kan udah sahih, apalagi yang diikut, yang ditaklidkan. Ternyata beliau bilang ini, kamu tahu nggak? Hadis yang di Sahih Bukhari itu diriwayatkan dengan silsilah sanad dari fulan, dari fulan, dari fulan, dari fulan, dari Nabi. Dari mana kamu tahu hadis itu sahih? Kita jawab, karena Imam Bukhari bilang itu sahih. Judul kitabnya kan sahih sih, ya kan? Judulnya apa? Hadis Al-Jami' As-Sahih Imam Bukhari. Judulnya sahih kiai, judulnya sahih syekh. Begitu. Ya beliau tersenyum lah. Ente tahu nggak cara Imam Bukhari dalam menentukan sahih satu hadis? Mulai Pak. Mulai rontok. Yang dulu saya baca itu mulai rontok. Iya juga ya. Kalau Imam Bukhari ketemu seorang imam, Imam Al-Humaidi, itu dia harus pastikan Imam Humaidi ini ketemu nggak dengan gurunya, Yahya ibn Sufyan ibn Uyainah. Kenapa? Karena Sufyan ibn Uyainah ini gurunya Imam Humaidi. Jadi Imam Humaidi berguru ke Syafi'i, Syafi'i berguru ke Ibn Uyainah. Dalam beberapa event bertemulah Imam Syafi'i itu dengan Ibn Uyainah ngajak Al-Humaidi, masih muda, masih remaja. Jadi dia ajak jadi asistennya, jadi muridnya. Maka dalam fikih dia berguru ke Imam Syafi'i, dalam hadis dia berguru ke gurunya Imam Syafi'i. Harus dipastikan juga nih Ibn Uyainah ini ketemu nggak dengan orang setelahnya, orang sebelumnya, Yahya Al-Ansari. Ya Al-Ansari terus, sebutin riwayatnya nanti bapak pusing pingsan mantap. Lengkap, tahun wafatnya kapan, kualitas hafalannya bagaimana, pernahkah dia melanggar adab-adab seorang ahli hadis, harus ditentukan semuanya. Baru Imam Bukhari mengatakan, orang ini sezaman ketemu, tidak hanya ketemu tapi juga bersohbah, bergaul, baru disebut sahih. Maka sahihnya Imam Bukhari disebut dengan mazhab tasahih Bukhari, mazhab pensahihan Imam Bukhari. Beda nggak dengan Imam Muslim? Beda Pak. Imam Muslim yang penting orangnya sezaman, nggak mesti orangnya bergaul lama. Bapak nih ketemu sezaman sama saya, tapi nggak pernah ngaji sama saya. Oleh Imam Bukhari hadisnya dhaif. Oleh Imam Muslim yang penting sezaman. Berarti mungkin ketemu, mungkin ngaji, sahih. Dua imamnya berbeda, guru sama murid. Tahu dari mana kita ini ketemu nggak ketemu? Ya karena Imam Bukhari bilang sahih, kita bilang sahih aja, benar nggak? Ayo, jujur. Coba tanya kepada teman-teman kita. Saya juga bertanya, antum, wahai sahabatku salafi, bukankah mengatakan sahih Bukhari itu sahih karena Imam Bukhari yang bilang sahih, bukan karena antum yang meneliti itu sahih? Kami di Ma'had Darus Sunnah, Ma'had Al-Ali, Al-Dawli, itu khusus untuk hadis Pak, untuk mahasiswa. Lulusannya dapat ijazah hadis, lisans fil hadis. Boleh ngajar kitab-kitab hadis. Kami 4 tahun dididik hanya untuk meneliti dan menentukan ini sahih tidak sahih, sahih tidak sahih. Setiap hari kita baca hadis, baca riwayat. Nanti setiap sepekan kita masuk satu kelas khusus untuk menentukan hadis, mengkritik riwayat, mengkritik rawi, mengkritik orang yang bilang sahih, ternyata belum tentu sahih. Orang yang bilang dhaif, belum tentu dhaif. Itu kita kritik semua. Alhamdulillah Allah berkahi. Bertahun-tahun kita kemudian bergumul dengan itu, ya ada kejenuhan juga Pak. Kan itu ilmu alat, ilmu hadis itu ilmu alat, bukan ilmu maksud. Dia cuma perangkat, bukan tujuan. Yang tujuan itu ilmu fikih, ilmu akidah, ilmu tasawuf. Itu ilmu tujuan tuh.
Nah, perangkat ini dibutuhkan untuk ulama. Yang bukan ulama, kalau baru nggak usah. Untuk baru kan? Baik. Jadi kita taklid nggak kepada Imam Bukhari dalam menentukan Sahih Bukhari? Hatta Syekh bin Baz, hatta Syekh Utsaimin, Salafi. Itu taklid kepada Imam Bukhari. Inilah makna Imam Syafi'i ngomong, "Idza sahhal hadits fa huwa mazhabi." Jika hadisnya sahih, itu mazhabku. Sahih menurut siapa? Menurut Imam Syafi'i. Ternyata Imam Syafi'i punya kriteria sahih sendiri. Semua yang ada dalam kitabnya, dalam Al-Um, itu menurut beliau sahih. Menurut beliau, karena itu mazhabnya. Tidak mungkin Imam Syafi'i memasukkan hadis yang menurut beliau tidak sahih. Sahih itu ada ragamnya, Pak, nggak mesti nyambung. Ada yang terputus, mursal namanya, tapi diperkuat oleh mursal yang kedua. Ribet tuh masuknya. Jadi seorang ahli fikih, ahli hadis, ketika digabung, nah itulah Imam Syafi'i orangnya. Ya. Kita kan fikih dikit, hadis dikit. Ya. Nah, khususnya saya, Allah lebih lama taruh saya di hadis, Pak. Maka untuk fikih, saya tidak begitu mendalami. Karena fikih, saya udah saya ceritain tadi, fikih ahli hadis. Jadi kadang-kadang sering tabrakan juga sama teman-teman NU ya. Dalam masalah furu, nggak ada masalah sih. Kadang-kadang tabrakan juga dengan Muhammadiyah, ya nggak ada masalah, itu masalah furu, beda-beda tipis. Kita saling-saling maklum aja. Saya juga kadang beda sama Habibis, beda sama Ustaz Rusti. Nggak ada masalah. Bahkan saya beda juga dengan guru saya. Boleh nggak? Ya boleh. Imam Syafi'i beda sama gurunya kok. Yang penting tahu posisinya, di mana dia boleh berbeda. Berbedanya bukan menghina. Ini kalau menghina hilang keberkahannya. Ya, saya tidak pernah tuh dapat kitab kalam Imam Syafi'i meremehkan Imam Malik, nggak ada. Nggak ada satupun, Mbak. Maka Allah berkahi mazhab Imam Syafi'i sampai hari ini. Apakah kebayang Imam Syafi'i? Mazhab Syafi'i dipakai di Masjid Al-Isra, Jalan Wino, ya bener ya? Nggak kebayang namanya Syafi'i. Kenapa? Karena beliau tulus mengembangkan mazhab, bukan karena pengen terkenal. Ya, beliau tulus saja. Ya Allah, ini hadiahku untuk umat. Maka umurnya pendek kan? 150 lahir, 204 wafat. Umurnya berapa berarti? 54. 54 sudah wafat. Tapi umur ilmunya sampai hari ini kita sudah dapat. Beliau nulis buku umur 25-an, Pak. 25, 30, udah nulis buku. Jomblo-jomblo. Jadi jomblo yang produktif lah ya. Apalagi bapak-bapak yang sudah matang ini. Matang ubannya, Pak. Di atas muqallid itu disebut muttabi'. Muttabi'. Muttabi' itu dia mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Baik dengan meminjam metode seorang imam, atau dia memunculkan metode sendiri. Kalau dia mengikuti metode seorang imam, turun menjadi taklid manhaji. Kalau dia memunculkan metode sendiri, namanya mujtahid. Apa arti mujtahid? Orang yang mampu mengolah dalil sendiri. Bayangkan Pak, orang baru nih, ini rahasia kita nih ya, ngeliat mereka. Mereka baru hijrah, sekolah umum, terus sekarang bilang, gak boleh taklid, langsung ittiba. Gimana tuh Pak? Kiai 30 tahun, ngabdi di pesantren, nyantri bertahun-tahun, sampai sekarang Kiai bilang apa? Saya masih taklid, gitu. Tiba-tiba yang baru 3 tahun hijrah, bahkan 3 bulan hijrah, terus bilang apa? Gak boleh ikut Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i berkata, La tuqalliduni, jangan taklid kepadaku. La tuqallidu Malikan, wala Thawri ya. Siapa lagi itu banyak lah ya. Jangan taklid ke Imam Malik, jangan ke fulan, jangan ke fulan. Dikunukil lagi ke Imam Ahmad. Mereka ini berbicara ke siapa? Yang meriwayatkan kalam ini siapa? Muridnya atau orang-orang umum? Muridnya. Kalau yang jadi murid Imam Syafi'i, kelasnya apa Pak? Mau tahu nih murid Imam Syafi'i? Tuh, ada namanya Imam Rabi' Al-Muzani. Ada Rabi' Al-Muradi. Tuh, udah 2 tuh Rabi'ani.
Yang kedua, yang ketiga, Al-Buwaiti. Al-Buwaiti. Ada lagi, Al-Karabiti. Yang kemudian polemik dengan temannya, Ahmad bin Hanbali. Ini murid Imam Syafi'i semua. Al-Humaidi, guru Imam Bukhari, dalam hadis pertama Sahih Bukhari, innamal a'malu binniyat. Ishaq bin Rahawai. Banyak Pak. Beri terusin. Pingsan lagi ntar. Tolong sebutin nanti tarikh wafatnya kapan. Waduh ya. Ini beliau ngomong ke orang-orang ini, jangan taklid kepadaku. Levelnya level siapa? Level guru Imam. Semua tadi itu gurunya Imam Bukhari. Imam Bukhari ngaji ke Humaidi, ngaji ke Imam Ahmad, ngaji ke Imam Ishaq. Maka di Sahih Bukhari, haddatsana Ishaq atau haddatsana Ibn Rahawai, itu banyak Pak, atau Rahuya. Paling banyak Ishaq dan atau Ibn Rahawai, paling banyak di sono. Humaidi cuma beberapa. Gimana tuh Pak? Ya. Mampus kita kalau kita bilang saya nggak taklid, aduh kacau kita Pak, sombongnya sekali engkau ya. Jadi saya khawatir orang yang mengatakan tidak taklid itu pertama nggak mengerti makna taklid apa. Yang kedua, memang dia sombong gitu. Kita nggak tahu yang mana nih. Semoga yang pertama, karena saya yakin teman-teman yang baru hijrah, yang baru ngaji, bahkan mungkin sudah bertahun-tahun ngaji di YouTube, Manhaj al-Youtubiyah ya. Antum ngaji di sana, oke, silakan, nggak apa-apa. Ya, itu juga taklid kok ke manhaj, namanya Manhaj al-Youtubiyah. Masa untuk mengaji ke ustadz harus dicek dulu, ada nggak ustadznya di YouTube? Kan teman kita yang nggak ada yang di YouTube jadi diremehkan Pak. Teman kita yang nggak masuk ke YouTube banyak yang lebih alim dari kita, terutama di fikih banyak sekali yang alim, akidah banyak yang alim, tapi mereka mastur, mereka tersembunyi. Jadi nanti kalau berguru di sini jangan yang ada di YouTube Pak, nanti salah niat Pak, ya, nggak sahih nanti niatnya. Baik. Nah, lalu di sini beliau menukillah kalam-kalam beberapa ulama ya, misalnya Syekh Hasanain Makhluf ya, beliau punya kitab Bulughus Sul ya. Apa kata Hasanain Makhluf? Ini beliau ulama tahun 90-an ya, abad 1900-an, berarti abad 20. Jadi ketika kita ikut seorang imam, bukan ikut agama baru buatan imam itu. Tapi kita percaya bahwa imam ini nggak keluar dari Al-Quran dan Sunnah. Itu maksudnya, nggak lebih dari itu. Yang paling lucu apa? Anak-anak muda baru ngaji, bahkan ada bapak-bapak sebagian, lebih dikit ya, mengatakan begini, dalil itu hanya Alkitab dan Sunnah. Ini benar nggak nih? Ayo, yang udah ngaji fikih di sini, usul fikih. Dalil cuma Alkitab dan Sunnah, benar nggak? Ternyata ada ijma, ada qiyas. Sholat tarawih 20 rakaat itu pakai ijma Pak, karena nggak ada di Quran, nggak ada di hadis. Ya kan? Lagi, boleh berzakat dengan beras, bahkan dengan fulus, itu ke qiyas. Zakat fitrah. Nggak ada di Quran, nggak ada di Sunnah. Boleh nggak di Quran berzakat dengan ATM? Benar nggak? Atau pakai mobile banking? Kudu bid'ah amat tuh Pak. Ulama kita paham ini namanya wasail, bukan maqasid. Ini cuma perangkat. Yang penting maksudnya nyampe. Orang berzakat diantarin manual atau kirim transfer, mana Pak orang pilih sekarang? Transfer tuh kan, mata duitan. Kita udah survei Pak, setiap kali pengajian itu saya tanya ke bapak-bapak, kamu pilih beras apa duit? Semua sepakat, D, duit. Pak mau dia B, pada B besar ya. Lalu dinukil juga di sini kalam Imam Syatibi ya, di halaman 652, Imam Syatibi ini sering mereka dalam tanda kutip kalam-kalamnya diperkosa. Apalagi nih istilahnya nih. Imam Syatibi ini diimagekan anti kepada taklid. Padahal beliau bermazhab Maliki secara manhaj, bukan kaul. Jadi dia taklid juga, tapi taklidnya manhaji. Jadi taklid manhaji ini boleh disebut ittiba. Karena itulah ittiba versi orang yang anti taklid. Kalau begitu para kiai taklid nggak? Kalau versi mereka. Kalau mereka mengerti sebenarnya kiai itu gimana?
Ayo. Nah, ini saya kasih bocoran, Pak. Dalil itu ada yang berupa nas riwayat. Itu dikumpulkan oleh ahli hadis. Ada yang berupa pemahaman dirayat. Dikumpulkan oleh ahli fikih. Maka kitab fikih itu adalah dalil sebenarnya. Karena dia ringkesan dari dalil-dalil ahli hadis. Bahkan ahli hadis nggak mengerti ini apa yang diriwayatkan kecuali dibaca kitab ahli fikih. Jadi membaca kitab fikih sudah sama dengan membaca dalil. Bocoran keduanya, kabar gembira. Nah, Bapak ini kan pada taklim makiyahnya masa kecil kan, memorinya pas itu. Dalil itu di kitab atau di dada para ulama. Di mana? Yang benar. Di dada ulama, maka al-ilmu fis sudur la fis sutur. Apalagi fil YouTube ya. Ilmu itu di dada, Pak, mengalir dalam diri seorang alim. Maka ketika dia beribadah, dia pasti beramal dengan dalil. Fiilnya, perbuatannya ulama sebenarnya dalil. Kalau ulama hanya mengerti Al-Quran dan Sunnah. Itulah pendapat Imam Malik mengatakan amal ahlil Madinah. Di mazhab Maliki, Imam Syafi'i nggak masukin. Ini kita lihat nih mazhab Imam Malik, mazhab yang lebih tua, mazhab salaf, manhaj salaf yang lebih tua. Beliau mengatakan jika orang Madinah sebelum saya beramal dengan suatu amalan, itu adalah hujjah, dalil. Imam siapa? Malik. Karena dulu nggak ada pesantren, Pak. Jadi kalau sekarang gimana? Sekarang enak pesantren itu. Ini bocoran berikutnya, Pak. Kenapa kita harus bahagia? Indonesia surganya pesantren. Saya punya guru di Lebanon, ya, Syekh Amin Salim Al-Kurdi. Punya guru orang Mesir, orang Suriah. Nggak ada yang namanya pondok pesantren, nggak ada. Ada sekolah aja, madrasah, ma'had biasa. Nggak ada, Pak. Nginep, ngaji, dibimbing, nggak ada. Bahkan Universitas Islam di Madinah itu, yang sering kita dengar teman-teman kita tamatan sana, itu cuma tinggal di asrama, nggak di santriin, nggak. Tradisi santri itu tradisi ulama Indonesia. Gimana tuh? Masih main-main sama Islam Indonesia. Jadi Islam Indonesia ini original kevalidannya itu sangat tinggi. Sangat-sangat tinggi. Bapak jalan-jalan ke pesantren-pesantren tradisional di Banten, di Jawa Tengah, di Jawa Timur, sampai ke Lombok, itu mereka hafal, Pak, kitab Matan Takrib, ya. Orang Saudi itu bingung, kok ada orang di dunia hafal Matan Alfiyah. Mereka kalau mau anaknya hafal, dikirimlah ke Mauritania, ke Maroko. Maghrib atau Mauritania, kan dulu disebut Marok, ya, Maghrib. Dikirim ke sono, supaya hafal kitab Matan Alfiyah, perangkat membaca Al-Quran dan Sunnah, ilmu bahasa. Teman-teman kita mah itu masa sambil tiduran dia lepas beres teman dia. Dibaca dari belakang juga bisa dites, Pak. Dites. Antum yang tamatan Madinah atau tamatan Mesir, tapi tidak pernah nyantri seperti nyantrinya teman-teman kita di Jawa, di Banten, di Jawa Tengah, Jawa Timur, itu lebih jago dia. Saya sampai sekarang itu bingung, Pak, karena saya nggak pernah nyantri di Jawa kecuali setelah saya kuliah. Dulu ngalong, ya, dulu ngaji di Surau, ngajinya lagu, langsung ke Ihya Ulumuddin. Langsung ke Hikam. Jadi umur 12 tahun saya sudah ngaji Hikam. Kan kebalik. Kalau di Jawa orang ngaji alat dulu, puncaknya ngaji Hikam sama Ihya. Di Lirboyo, tuh di Jombang, ya, di Lasem. Siapa nih? Gus Baha itu juga ya, di mana tuh? Ya, itu mereka dibalik, perangkat dulu. Di kampung saya dibalik, saya ngaji kitab begitu dulu baru belajar perangkatnya. Makanya ketika ke Jawa saya kaget-kaget. Ya Rob, ini orang kok apal Asia ya? Akhirnya karena saya istiqomahnya dalam ilmu hadis, saya fokus di ilmu hadis, kita mengajarkan dan membaca. Ada lagi namanya Alfiyah dalam ilmu hadis. Ada Imam Ali Raqi dan Suyuti. Nah, santri saya ada yang hafal satu tuh, sekarang ke Yaman, mau ke Yaman, Pak. Orang Bekasi. Ya. Alhamdulillah. Jadi ini tandingan nih. Ini alfiyah bahasa, ini alfiyah hadis. Ya walaupun saya nggak hafal, yang penting saya ngajarin dia sehingga dia hafal.
Ya semoga jadi amal jariah nanti, amin. Baik. Nah, di sini beliau menyebutkan kalau diringkas nanti ya, apa yang saya sampaikan ini nggak jauh berbeda dengan apa yang beliau katakan. Jadi kira-kira wajib nggak Pak taklid? Kalau Bapak ini saya suruh ambil Sahih Bukhari, teliti, ini sahih apa nggak sahih? Sanggup nggak? Ya? Ini langsung bilang putus asa, aja langsung wajib. Saya ambil nih satu hadis. Bapak berani nggak teliti ini sahih apa nggak sahih? Oh kan sudah kayak Syekh Albani. Syekh Albani kan juga meneliti. Karena dia meneliti dan tidak hafal, tidak hafal apa yang dia teliti, ditulislah oleh Syekh Saggaf namanya, Said Saggaf. Ya. Sama ya, Habib Gis Saggaf juga ya. Sama-sama Yaman tuh. Dalam hadis orang ini bisa dipakai di akidah, kita kritik juga nih orang. Ya. Apa kata dia? Dia nulis kitab Tanaqudat Albani Al-Wadihat. Kontradiksi Albani dalam menilai hadis ini sahih, hadis yang sama di kitab yang lain dibilang dhaif atau dibilang hasan. Berapa dikumpulkan hatta al-hadisan. Bahkan sampai seribuan hadis. Bayangkan Pak. Seribuan yang dikumpulkan oleh siapa? Hasan bin Ali As-Saggaf. Dulu dia akidahnya Asy'ari bermazhab Syafi'i. Belakangan kayaknya dia buat mazhab sendiri, Pak. Saya nggak tahu tuh. Konflik juga tuh dengan guru-guru kita di Yordan. Dia pindah ke Yordan sekarang. Tapi ada kulihal kitabnya membantu. Syekh Hasan itu dulu ketika saya tanya perihal Albani, beliau bilang ente, ikra hadal kitab. Baca kitab ini. Ada Saggaf. Kan secara keilmuan kita boleh kaget. Ternyata ada jilid 2-nya, ada jilid 3-nya. Apa yang didhaifkan oleh Syekh Albani diteliti lagi oleh salah satu murid Syekh Yasin Al-Fadani, murid Syekh Al-Ghumari, namanya Syekh Said Mamduh, guru kawan-kawan saya di Mesir. Syekh Said Mamduh. Sekarang ini kalau boleh saya jujur Pak, ahli hadis plus fikih, riwayat dan sanad dan matanya, riwayat sanad dan matanya full. Itu beliau lah sekarang. Belum mengumpulkan sanad ulama di dunia dan memahami apa yang beliau sanadkan itu berikut dengan isinya dalam mazhab Syafi'i. Siapa nama syekhnya? Syekh Said Mamduh. Ahli hadis Pak, itu kalau kita colek baca hadis sendiri keluar hadis. Dan dia meneliti, ternyata Syekh Albani berani mendhaifkan apa yang dalam Sahih Bukhari, 2 hadis. Ayo Pak. Syekh Albani berani mendhaifkan yang di dalam Sahih Bukhari, 2 hadis. Kalau kita ini mendhaifkan dalam Sahih Bukhari disebut menista hadis, menista sunnah. Jadi orang Albani kok enggak? Enak amat ya. Terus dalam Sahih Muslim penelitian beliau, Syekh Albani mendhaifkan beberapa rawi. Rawi itu meriwayatkan beberapa hadis. Sebagian yang sudah diteliti oleh beliau muncullah 35 hadis yang didhaifkan oleh Albani rawinya, dan itu adalah Sahih Muslim. Bayangkan 35 hadis. Ini Sahih Muslim nih. Padahal dia sendiri tidak istiqomah dalam tidak konsisten dalam mendhaifkan dan mensahihkan hadis. Ini orang nggak mau tahu. Orang taunya, oh Syekh Albani, ya sudah. Orang mau tahu begitu aja. Maka orang-orang ini, dia sudah taklid kepada Syekh Albani. Jadi antum, kalau kemudian mengatakan, disahihkan Syekh Albani, disahihkan Syekh Albani, itu taklid namanya. Dalam ilmu hadis. Gampang toh? Terus masih bilang taklid haram. Ente makan sendiri itu yang ente haramkan. Iya kan? Dia haramkan taklid, terus dia taklid. Kita kritik Syekh Albani ngamuk-ngamuk dia. Coba bayangkan, kita kasih tahu kepada ayyuhal ikhwah salafiyah, teman-temanku salafi, sahabatku salafi, sebagaimana antum tersinggung ketika kami mengkritisi Syekh Albani. Begitu juga kami tersinggung ketika ente mendhaifkan, mengkritisi mazhab imam kami Syafi'i, mazhab imam kami Asy'ari dan Asy'ariyah. Ketika kalian mengatakan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, pensyarah Sahih Bukhari, akidahnya sesat. Imam Nawawi nggak ngaji akidah. Kita juga tersinggung. Masa kita nggak boleh tersinggung? Coba tersinggungnya sambil senyum Pak ya. Nggak bawa-bawa golok kita nggak ya. Dia ngamuk-ngamuk ya.
Ente siapa? Berani kritik Albani? Ya kita bahas. Ente siapa? Ngeritik Ibnu Hajar al-Asqalani. Tinggal dibalas saja. Jadi nggak usah pakai dalil Pak sama mereka. Pakai hujah akal selesai. Mereka ngomong begitu, kita balas begitu. Jangan diem Pak. Sekarang udah wajib kita berbicara. Ya. Tuh jadi hot lagi deh. Baik, kita lanjut. Bapak Ibu yang makan Allah, ikhwanah fillah. Jadi kalau membahas bagian begini, emang kadang-kadang darah kita naik ya. Tapi seru Pak ya. Ada asiknya, ada lazahnya. Cuma yang begitu jangan lama-lama, yang sering-sering, ya, yang sering-sering begitu. Imam Syatibi yang sering dipakai oleh mereka untuk membantah taklid, ternyata Imam Syatibi dalam halaman 52 apa kata beliau? Perkataan seorang imam mujtahid ini yang sudah bisa mengolah hukum sendiri, itu sama dengan dalil syar'i bagi pengikutnya, bagi orang awam. Apa analognya? Bapak ini walaupun bisa nonton siapa tuh dokter herbal itu di YouTube ya, yang dulu Hembing Pak, yang sekarang kan ada lagi. Kalau Hembing dia bukan dokter, dia murni kedokteran tradisional ya, Ziad ya. Oke. Ya saya lupa ada namanya ya. Bapak tonton itu terus setiap hari, terus baca 1000 jurnal. Boleh nggak nanti mendiagnosa penyakit sama menentukan obat? Boleh nggak? Loh kenapa nggak boleh? Kan udah nonton. Ayo, boleh nggak? Serius? Bener nih, buka praktek besok ya. Kalau Bapak buka praktek, boleh nggak nanti saya berobat? Hah? Gratis mati Pak. Ketika dihadapkan dengan kode etik seorang dokter, kena nggak? Kenapa? Mal praktek. Nah inilah sekarang mal ijtihad ini muncul Pak. Mal ijtihad muncul, kenapa? Dia bukan ahli ijtihad, terus dia bilang haram taklid. Ya, di situ kenanya mereka. Antum ini baru hijrah nih, baru tobat, terus ngaji di YouTube atau ngaji mustad, ngaji pakai kitab, terus sekarang bilang gak boleh taklid. Sama seperti itu kasusnya. Orang ini mal praktek ijtihad. Kalau dia sadar, kalau dia nggak sadar ya semoga Allah ampuni. Itu aja sih Pak kalam kita. Apa dalilnya bahwa mengikuti mujtahid itu, kata Imam Syatibi ini, sama dengan dalil, mengikuti dalil. Dalilnya surat An-Nahl ayat 43. Fas'alu ahlan dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah, ikutilah ahli ilmu jika kamu tidak berilmu. Karena saya bukan dokter, saya ikutin dokter dong. Saya dokter nih Pak. Kalau saya sakit, saya boleh ngobatin diri sendiri nggak? Serius? Antum main boleh-boleh aja nih. Saya bukan dokter, saya dokter. Ketika saya sakit, boleh nggak saya ngobatin diri sendiri? Diagnosa. Terus bilang obatnya ini. Boleh nggak secara ilmu kesehatan? Nggak boleh. Walaupun gelar saya dokter. Karena dokter saya bukan di bidang kesehatan. Kesehatan fisik. Tapi kesehatan berpikir Pak. Itu ya. Jadi Bapak kalau bermasalah, tentu cara berpikirnya tentang beragama, bawa ke saya, beres insya Allah. Tapi kalau bermasalah badannya, jangan minta air putih sama saya, nggak sembuh-sembuh nanti. Kecuali lagi datang ahwalnya, doanya lagi makbul. Sembuh. Ya. Muncul itu sering Pak, beberapa kali ada teman kita, anaknya nggak nikah, udah jadi, udah deket-deket, batal, udah lamaran, batal. Keluar masjid saya dicegat. Ustaz, afwan Ustaz. Loh, kenapa nih? Ada nih wajahnya kok melankolis gitu. Anak saya ini tuh begini dia ceritain semuanya. Tapi saya merinding saat itu. Seakan-akan ada perintah dalam hati. Kasih dia satu doa. Dalam Al-Quran, doanya Nabi Musa. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Baca 100 kali tiap malam.
Tapi saya bilang kirim Fatihahnya untuk Syekh Syafiri gitu. Saya bilang gitu ya. Itu perasaannya, ijazah yang muncul. Diamalkan Pak, nggak nyampe sebulan jadi tuh anaknya. Besok-besok datang lagi orang. Saya ingat, oh kayaknya ayatnya ini deh. Lu udah lupa ayatnya. Kita kasih Pak, sampai sekarang belum nikah-nikah deh. Akhwalnya lagi gak datang, kira-kira begitulah ya. Apa dalilnya Bapak Ibu ini gak wajib beritibak kalau gak sanggup? Dalilnya banyak di Quran surah Al-Baqarah ayat terakhir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah membebani seorang diri, seorang jiwa jika dia tidak sanggup, kecuali sesanggupnya saja. Kira-kira begitu ya maknanya. Lalu beliau membahas tentang pendapat ulama ya di halaman 54. Bermazhab itu mesti satu atau boleh pindah-pindah? Ini kan banyak yang nanya kan, sebelum antum nanya udah dijawab duluan di sini halaman 54 sama 55. Ulama kita beda pendapat. Ya, mesti satu mazhab aja atau boleh pindah-pindah nih. Maka ada dua aliran situ, ada aliran Imam Mahali, Syafi'iyah juga, ada aliran imam yang lain yang mengatakan kalau Imam Mahali bilang harus satu, imam yang lain enggak. Orang awam itu mazhabnya adalah mazhab gurunya. Gurunya kan banyak. Kalau gurunya 4 mazhab, ya 4 mazhab sudah. Bapak boleh pindah-pindah, Pak. Ini kabar gembira sebenarnya dari beliau. Jadi ternyata Bapak ini orang awam bebas Pak milih imam. Tuh, saya yang nggak bebas. Saya kalau udah tahu satu mazhab, satu manhaj, kalau belum mengerti manhaj yang lain, saya harus pakai manhaj yang saya mengerti aja. Wajib hukumnya bagi saya Pak. Kalau Bapak nggak wajib. Maka bagi orang awam yang tidak fokus ngaji fikih, ngaji hadis, cukup nanti ikuti saja dulu di antara ulama Ahlussunnah bersanad. Saya soknya sama Syekh Fulan, ya udah ikut. Kata Syekh al-Jum'ah, hada huwa sahih. Inilah yang sahih. Ini yang benar. Ya, pendapat kedua yang lebih kuat. Pendapat pertama itu mungkin cukup untuk tempat-tempat yang sudah matang mazhabnya. Mungkin Indonesia dulu termasuk ya. Dulu Pak. Sekarang kan sudah dimubardir lagi ya masalah Syafi'i kan. Maka kita harus tampilkan bahwa mazhab Syafi'i itu beragam. Saya ditegur oleh Syekh Badi Sayyid Al-Laham, beliau ahli hadis, ahli fikih juga. Ngajarin waktu itu ilmu hadis sama ilmu fikih kepada kami. Hasyah Ibn Qasim, kemudian Tadribur Rawi, lalu hafalan Arba'in. Semuanya itu saya terangkan ke beliau. Beliau mengatakan, antum ya, idza qara'tum al-mazhab kullaha mazhaban wahidan, satajid al-mazahib kullaha fiha. Ya. Ente kalau baca satu mazhab aja. Baca semua perdebatan yang di dalamnya, nanti ketemu semua perdebatan yang ada di mazhab seberang. Berarti kita ini kalau serius saja di mazhab Syafi'i, kita ketemu Pak nanti ulama yang mengatakan sentuhan sama istri nggak batal. Ada, saya pakai itu. Antum jangan pakai itu kan nggak tahu dalilnya. Ya, ngasih tahu aja Pak. Tapi hatta sampai sekarang harim saya, istri saya, kalau saya sentuh, dia ulang wudhu. NU soalnya. Saya tidak besar di komunitas NU. Saya komunitasnya beda, gitu. Syafi'inya beda lah. Gak masalah, saya sentuh. Saya sholat habis itu. Makanya, saya jarang Pak mau jadi imam. Kecuali saya ulang wudhu lagi. Saya jarang, kenapa? Karena sebelum berangkat ke sini, saya udah megang istri saya dulu. Tuh, kita kasih tahu Pak ya. Makanya aneh gak mau antum jadi makmum. Ya. Walaupun saya punya hak jadi imam misalnya. Kenapa? Khawatir nanti merusak keyakinan orang di belakang. Apalagi saya sudah cerita ini. Ya kan? Kecuali saya biasanya wudhu dulu nih. Nah, itu kalau antum tawarin jadi imam pasti langsung ke depan. Gitu. Ya. Itu rahasianya kenapa saya jarang jadi imam. Baik. Nah, lalu di sini di halaman 57 beliau bercerita tentang bantahan orang tentang dalil itu cuma 2. Ya, orang bilang dalil cuma 2. Dibantah sama seperti jawaban kita tadi. Ternyata dalam ilmu usul fikih dalil banyak, lebih dari 2. Maka slogan-slogan ma qala Allahu wa rasuluhu batil ya, yang mengatakan
hanya kalam Allah, hanya kalam Rasulullah. Ini kalam sahih, tapi maksud dia batil. Maksud dia batil. Kalamnya sahih enggak? Inilah perkataan Sayyidina Ali ketika membantah mereka. Perkataan Ibnu Mas'ud ketika membantah Khawarij. Jadi Ibnu Mas'ud, Ali bin Abi Thalib ketika membantah Khawarij. Kalamnya sama. Ibnu Mas'ud waktu itu membantah bibit-bibit Khawarij. Apa kata Sayyidina Ali? Ya. Kalamul haq yuradu bihil batil. Kalamnya benar. Ma qala Allahu wa rasuluhu. Kalam Allah, kalam Rasul. Benar enggak nih? Benar, mengikut kalam Allah, ikut kalam Rasul. Tapi kalam ini mereka giring untuk meruntuhkan mazhab. Padahal mazhab itu adalah isinya kalam Allah dan kalam Rasul. Walaupun disebutkan Imam Syafi'i berbeda dengan Imam Fulan. Itu bukan imamnya yang beda. Imamnya ketemu dalil yang berbeda gitu. Atau antum membayangkan Imam Syafi'i itu berkalam bukan dengan hadis Nabi. Pernah nggak kepikiran itu? Wah, tuduhan besar itu, Pak. Buhtanun azim. Tuduhan besar itu. Hati-hati. Yang paling konyol apa, Pak? Tidak boleh ikut Syafi'i. Ikut Bukhari aja. Dan kita sudah bantah itu berkali-kali. Kenapa? Imam Bukhari murid dari muridnya Imam Syafi'i. Ya, masih mau ngomong gitu lagi? Ya, sudahlah ya. Kira-kira begitu, Pak. Penjelasan dulu nih, hujah-hujahnya di sini ada. Termasuk kalau Imam Syafi'i tadi ya, kalau ini sahih, pasti itu mazhabku. Menurut mereka, kalau Imam Syafi'i ngomong idza sahhal hadits fahuwa mazhabi, jika hadis sahih itulah mazhabku, itu sahih menurut Albani menurut mereka. Ini hadis ini sahih ini menurut Albani, pasti ini nanti jadi mazhab Syafi'i. Enggak. Ini sahih menurut Imam Syafi'i. Banyak kok hadis yang sahih menurut Imam Syafi'i, tidak sahih menurut Bukhari. Banyak. Bahkan sebaliknya juga ada hadis yang sahih menurut Imam Bukhari, enggak sahih menurut muridnya Imam Muslim. Contoh, mau tahu contohnya? Hadis mengenai kewalian. Man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harb. Hadis qudsi. Siapa yang memerangi waliku, aku nyatakan perang. Itu hadis menurut Imam Muslim itu tidak sahih. Tapi beliau tidak pernah katakan itu. Beliau cuma tampilkan dalam kitabnya hadis-hadis tentang kewalian, tapi nggak muncul hadis ini. Tapi Imam Bukhari tampilkan hadis itu. Syekh Albani tertipu dengan penilaian ulama mengenai rawi yang ada di situ. Dikira Imam Bukhari nggak mengerti kualitas rawi itu, keadaan rawi itu. Dia dhaifkanlah ini hadis. Padahal hadis ini sudah dicek oleh Imam Bukhari, hadisnya sahih. Gitu. Ya, kalau ada orang bantah Bukhari, walaupun selevel Albani, ya sama kayak orang mau meruntuh gunung-gunung, tapi pakai hammer. Pakai pacul. Gunung, Pak, segera itu dia mau hancurin. Ya, dia yang hancur. Ya, dia yang hancur. Nah, inilah yang mau kita ingatkan. Berdasarkan ini, Bapak Ibu yang melakukan Allah, jadi untuk kita, bukan untuk mereka. Karena mereka sudah punya ustadz sendiri, imam sendiri. Kita tidak perlu terganggu jika mereka mengatakan tidak boleh taklid, bermazhab, ya. Karena imamnya sendiri nggak melarang bermazhab. Syekh bin Bas nggak melarang bermazhab, Pak. Beliau hanya memakruhkan orang taklid buta. Kok nyampe ke yang sekarang-sekarang berani bilang bermazhab nggak boleh? Ini imamnya siapa coba ya? Imamnya Al-Hantui, Imam Hantu. Ya. Syekh bin Bas itu di Maju fatwanya mengatakan boleh bermazhab. Tapi tidak ada kewajiban mengikuti 4 mazhab. Dia bilang gitu. Nah, di sini dia main. Jadi dia cuma mengatakan tidak ada kewajiban mengikuti 4 mazhab. Bagi kita, bagi ulama aneh yang belakangan yang belajar usul fikih, wajib mengikuti salah satu imam mazhab. Nah, ini yang pendapat yang kuat menurut saya. Karena kita nggak kuat sekarang. Kecuali di bab muamalah, kita boleh mengikuti mazhab-mazhab yang baru. Ya, di kitab fikih kan nggak ketemu, Pak, hukum GoPay, OVO, ada nggak? Makan GoFood. Karena nggak ketemu sama si ustadz seberang, dia nggak ngerti, dia bilang apa? Haram. Ya, benar nggak? Tahu kan ustadznya ya? Dia bilang haram, Pak. Ke laut aja deh. Kan
kasihan orang begini. Betapa sempitnya dia memahami perkara fikih. Ini fikihnya bukan fikih ibadah, fikih muamalah. Kok dikait-kaitkan sama riba? Ya, riba jelas haram. Kalau yang begini belum tentu riba. Anti riba, anti fulus. Karena fulus dari bank ada sumber riba. Dia kalau ngajar dapat gaji, dapat honor, bentuknya apa? Fulus. Ya, mengharamkan apa yang bukan gitu. Memakan apa yang dia haramkan. Menerima apa yang dia haramkan. Kan kasihan tuh. Baik. Ini udah 41 aja nih, Pak. Ya, terserah tuh mau sampai kapan. Udah. Ya. Boleh nggak apa-apa? Saya waktunya panjang. Silakan ada pertanyaan, silakan. Nanti kalau bisa ada ustadz ngajarin matan zubat, Pak, di sini. Itu teman-teman Yaman tuh pada bisa semua tuh. Matan zubat, fikih, syafi'i, itu asik kalau ngaji. Yang anak-anak kita kalau hafal canggih. Nanti anak-anak kecil nih disuruh berdendang baca kitab zubat. Masya Allah, indah kalau tempat ini walaupun nggak pesantren, tapi orang mulai membaca. Ya, kalau enggak ya matan takrib terjemahan cukup. Ya, sekarang dunia sudah mudah kok. Ada yang nanya? Nggak ada. Alhamdulillah. Ya, sangat jelas berarti ya. Baik, Bapak Ibu yang berkenan Allah, kalau kita simpulkan bahwa pengertian taklid mazhab antara kita dan salafi berbeda. Bagi mereka kita dianggap mengikuti membabi buta. Tidak. Bagi kita taklid ada dua versi. Bahkan bagi kita ittiba'nya mereka itu masih taklid versi bawah bagi kita. Karena mereka tahu teksnya, dalilnya, tapi tidak tahu cara mengolah dalil yang disebut manhaji. Yang mahal itu adalah mengolah dalil, manhajnya. Ini dalil nih, gimana cara mengolahnya? Nah, ini namanya ilmu manhaj usulul fiqh. Disebut juga ilmu ijtihad, ilmu istinbat, ilmu meramu dalil sehingga kemudian menjadi persoalan itu terang benderang. Nah, terakhir, karena ini mau akhir tahun, sebelum antum nanti nanya ke orang-orang, ini selesai aja di sini, mengucapkan selamat Natal. Hukumnya apa, ayo? Boleh? Serius, Pak? Ntar dibilang liberal lagi antum. Mengucapkan selamat Natal harus didefinisikan dulu. Jadi cara ahli fikih menjawab persoalan, definisikan dulu persoalannya. Natal, apa arti Natal? Maulid, kelahiran. Kelahiran siapa? Kelahiran Isa bin Maryam atau Isa ibnullah. Kalau yang dimaksud Isa bin Maryam, maka boleh Pak mengucapkan selamat Natal. Tapi kalau yang dimaksud Isa ibnullah, baru jadi perdebatan panjang, kita hindari saja. Karena ada implikasi tauhidnya. Perdebatan ini bukan perdebatan saya, ini perdebatan ulama Saudi. Hanya minoritas sedikit. Selebihnya ulama di dunia itu membolehkannya. Karena masuk ke bab Isa bin Maryam, kemudian masuk ke bab muamalat. Bab muamalat. Dalilnya apa? Surat Al-Mumtahanah ayat 8, 9, 10. Boleh berbuat adil, boleh berbuat baik kepada non-muslim selama mereka tidak mengusir kita dan tidak berbuat zalim kepada kita, mengeluarkan kita dari negeri kita. Itu boleh. Itu sebabnya di Mesir mereka bukan 25 Januari, tanggal 6 atau 7 Januari, 25 Desember, tapi tanggal 6 atau 7 Januari. Itu ulama itu datang ke sana, utusan ke Koptik, gereja Koptik, sekedar mengatakan selamat kelahiran Isa bin Maryam. Gitu Pak. Ya. Dalilnya ada di surat Maryam, Nabi Isa mengatakan selamat atasku pada hari aku lahir. Gitu. Jadi ini bukan masalah liberal gak liberal, ini masalah fatwa murni. Jadi tolong diingat-ingat, ini bukan masalah liberal, plural, enggak ada urusan itu. Itu masalahnya kita memahami ini versi akidah atau versi muamalah. Kalau versi akidah harus jelas Ibnullah atau Ibnu Maryam.
Kalau Ibnu Maryam, aman. Muamalat, jika mereka tidak jahat kepada kita, maka sebatas mengucapkan selamat kelahiran Nabi Isa bin Maryam, maka ulama kita mayoritas itu membolehkannya. Mayoritas, jadi ini bukan kalam saya. Tapi karena kita orang Indonesia, mayoritas Muslim, kita bukan pejabat, bukan direktur, perlu nggak ngucapin selamat Natal? Nggak perlu, Pak. Kecuali kalau punya tetangga gitu ya. Kalau tetangga bisa kalimatnya umum aja, selamat ya, gitu. Gak usah bilang selamat Natal, gampang. Ya, biar nggak terjebak. Ini yang disebut al-khuruj minal khilaf, mustahab. Keluar dari zona perdebatan itu dianjurkan. Ini orang lagi debat nih ulama di sini, tidak kita keluar. Saya nggak ngucapin selamat Natal, tapi saya ngucapin selamat. Gitu. Nah, dulu konfliknya Buya Hamka dengan pemerintah Soeharto itu kan masalah diksi ini. Tapi bocoran dari anaknya, Buya Hamka ngucapin selamat Natal, Pak, ke tetangganya. Nah, ini versi anaknya. Jadi nanti kalau ada menteri agama, presiden, wakil presiden, menteri mengucapkan selamat Natal, hukumnya gimana? Kafir atau tetap Islam deh? Tetap Islam, ya. Jadi ini persoalan sudah lama dan kita harus terang benderang. Antum kan maunya hitam putih. Nah, inilah jawabannya, ya.